Menempuh perjalanan panjang dalam dunia pendidikan fisika tidak membuatnya lupa dengan tanah air. Menyelesaikan studinya dengan baik dan mau berbagi adalah motivasinya untuk bangsa. Pemirsa, inilah Ahan Tokoh, Heribertus Bayu bersama saya Reja Dalibunte. Selamat sore Mas Bayu. Halo. Iya, di Reja Dalibunte. Apa kabar? Baik, insya Allah. Mas gimana? Kabar baik? Kabar baik, kabar baik. Seharian emang di depan komputer nih, ahli fisika atau seperti apa? Biasa, aktivitas sehari-hari. Oh gitu. Terus kalau misalnya untuk kerja seperti ini emang depan komputer setiap hari, like dari pagi sampai malam atau seperti apa Mas? Iya, kurang lebih begitu. Depan komputer, baca buku, Oke. Kalau misalnya depan komputer setiap hari seperti itu gitu kan, berarti bosan dong kalau ada di ruangan ini. Kira-kira bisa interview di sini atau ada tempat lain yang bikin Mas Kalau lebih santai? ngobrol-ngobrol, kita bisa pindah ke Ada ruangan tempatnya? sebelah. Bisa Ada tempatnya? kita santai dan ini. Oke, mantap. Siap. Halo Mas Bayu. Nah, kalau boleh berbicara sedikit nih ya, saya agak salut sama yang namanya tentang orang fisika gitu kan ya. Melihat orang fisika sebenarnya Mas Bayu sendiri kelahiran dari mana sih? Kok bisa sampai ke Jerman gitu? Dulu jadi saya lahir di Jakarta, terus SD sampai SMA juga di Jakarta, kuliah di UI, kemudian S2 S3 di Amerika dan sekarang baru ke Jerman. S2 dan S3 di Amerika. Iya, Wow. kemudian 2,5 tahun yang lalu baru sampai ke Jerman. Sampai ke Jerman untuk mengambil apa nih Mas? Untuk bekerja sebagai peneliti postdoktoral. Baik. Di sini. Sebenarnya dari Mas Bayu sendiri gimana sih awal mula tertariknya Mas Bayu gitu dengan dunia fisika gitu kan? Kalau kita lihat perjalanan begitu panjang kan dari S1 sampai S3 dan postdoktoral ini masih berbau fisika gitu. Itu seperti apa? Ya sebenarnya bermula dari ketertarikan aja buat memahami alam, bagaimana cara bagaimana alam bekerja, dan juga bahasanya digunakan juga matematika, jadi utak-atik persamaan. Kemudian kita juga pakai komputer buat membantu menghitung, jadi banyak yang saya suka dari komponen-komponen fisika. Kalau untuk Mas sendiri dari mulai pertama gitu ketertarikan terhadap fisika itu udah memang dari kecil atau hanya semenjak karena memang kuliah di UI gitu kebetulan ada jurusan fisika yang terlihat bagus atau seperti apa? Sebenarnya sih waktu kelas 3 SMA juga saya masih belum tahu pengennya apa gitu. Cuma begitu milih jurusan, wah kayaknya pilih fisika seru nih gitu. Karena bisa belajar macam-macam relativitas segala macam, jadi kayak eksotik yang bisa dipelajari. Kenapa bisa sampai seorang Bayu ini menyentuh tanah Jerman gitu? Ada apa gitu? Itu Terutama Ahan gitu kan? ya itu Apakah nasib karena sih. Presiden Habibie semata atau seperti apa? Itu karena nasib sih, lebih ke Nasib? Iya, karena Boleh dijelaskan? waktu saya lulus S3 saya mengirim aplikasi ke banyak tempat ya. Berapa aplikasi tuh Mas kalau sebelum nyampe sini? Saya kirim 50 aplikasi? Ya. Dan setengahnya itu ada di Eropa, setengahnya di Amerika. Cuman kebetulan saya dapat tawaran posisi postdoc itu di Jerman, karena memang kebetulan di bidang yang saya kerjakan komunitasnya itu besar memang di Jerman. Jadi memang peluang untuk dapat posisinya itu lebih besar di Jerman. Spesifikasinya di bidang apa tuh Mas? Maksudnya dalam ilmu fisika di spesifikasi di mana tuh? Fisika murnika atau fisika? Kita sebutnya fisika partikel. Partikel? Itu seperti apa? Jadi fisika partikel itu fisika yang mempelajari partikel fundamental yang menyusun alam semesta dan interaksinya, gitu. Boleh dijelaskan partikel yang menyusun alam semesta dengan interaksi? Mungkin kalau orang sosial seperti saya tidak punya ide gitu kan tentang apa ini. Bisa dijelaskan lebih detail tentang fisika partikel? Iya, jadi apa itu? Ya kita berusaha menjelaskan seperti yang saya bilang fisika partikel fundamental. Mungkin kita tahu misalnya elektron, kita belajar di sekolah, itu adalah salah satu contoh fisika yang partikel yang fundamental. Tapi kita tahu elektron mengelilingi proton. Nah, proton itu bukan partikel fundamental, jadi dia bisa dipecah lagi. Jadi ada penyusunnya, ada disebutnya quark. Nah, jadi yang kita belajar di sini adalah interaksi antara quarks dan partikel semacam elektron, bagaimana mereka berinteraksi, kalau mereka bertumbuhkan apa yang dihasilkan. Jadi di level itu kita berusaha menjelaskan. Apakah dengan Mas katakan tadi sebelumnya bahwa memang komunitas untuk seperti fisika partikel seperti ini memang banyak di Jerman gitu kan? Saat Mas mengirim aplikasi, apakah dari 50 aplikasi itu Mas memang memilih Ahan Jerman ini atau
di beberapa tempat lain di Jerman ada kemungkinan atau seperti apa? Ada beberapa tempat di Jerman yang saya pilih, cuman memang yang tempat yang saya pilih termasuk Aachen tuh yang cocok dengan arah penelitian saya gitu. Jadi dari 50 aplikasi yang Mas kirimkan, itu diterima berapa? Itu kan shock gitu Mas ya, karena nggak semua orang gitu bisa sampai serajin itu gitu. Saya nggak yakin kalau saya seperti itu. Well, itu seperti apa? Maksudnya diterima dari 50 aplikasi itu ada yang menerima berapa gitu Mas? Satu, cuma RWTH Aachen. Wow. Iya. Itu setelah nunggu berapa lama? Itu nunggunya sih nggak lama ya. Jadi emang di setiap tahun tuh ada kayak cycle-nya. Iya. Jadi bulan November biasanya kita mulai apply, terus bulan Januari mulai keluar offernya gitu. Jadi kalau dari apply sampai nunggu sampai dapat offer 3 bulan. Apply dari menunggu sampai dapat offer 3 bulan. Iya. Lalu setelah itu terbang ke sini? Iya, setelah itu saya selesaikan tesis disertasi segala macam. Begitu selesai langsung pindah ke Jerman. Apakah Mas Bayu juga belajar seperti waktu di kampus atau ada pekerjaan lain yang sebenarnya kegiatannya sama seperti PhD student ya. Jadi masih riset, kadang mengajar exercise class misalnya. Exercise class itu seperti apa maksudnya? Kita bahas soal, terus ada diskusi yang nggak di cover di kuliah misalnya kita bahas gitu. Jadi kayak membantu profesor lah untuk seperti asisten dosen ya? Asisten dosen ya. Oke. Gitu, terus kadang kita juga kalau misalnya summer itu kita udah punya hasil penelitian, kita juga pergi ke conference atau pergi ke universitas tertentu buat ngasih seminar misalnya. Jadi aktivitasnya kurang lebih gitu. Cuman sebagai postdoc emang kita dituntut untuk lebih lebih mandiri dan independen dibanding ketika kita waktu jadi PhD student. Mungkin bisa dibocorin sedikit. Seberapa menarikkah peluang yang memang diberikan oleh pemerintah atau orang-orang di dalam negeri dengan peluang yang ada di dunia, seperti contohnya di Jerman, di Amerika. Untuk jurusan yang Mas ambil nih, fisika, seperti apa? Iya, kalau boleh jujur saya emang dibanding Amerika atau Jerman misalnya, peluangnya memang lebih maksudnya lebih tawaran dan misalnya di Amerika atau Jerman tuh lebih menggiurkan misalnya. Lebih menggiurkan. Cuman di sisi lain saingannya untuk ke posisi itu juga sangat berat. Gitu. Dan kalau kita berkata bahwa sebenarnya kalau misalnya dalam kuantitas lah gitu dengan bentuk jumlah berapa kali lipat gitu lebih menarik kalau peluang-peluang dalam negeri dari luar negeri dibandingkan dengan peluang di dalam negeri. Lumayan sih, lumayan. Ya memang tidak eksak ya, cuma sebagai seorang Mas Bayu deh gitu. Berapa kali lipat? 2 kali lipat kah lebih menarik, 5 kali lipat lebih menarik, 10 kali lipat atau 2-3 kali. 2-3 kali lipat ya. Enggak sampai dengan memperhitungkan semua semua kondisi ya. Semua kondisi dari mulai gajinya, mulai dari teman-temannya, kehidupan sehari-hari, keluarga. Baik, kalau keluarga sendiri gimana sih Mas, mendukung nggak sampai sejauh ini? Ya, mereka selalu mendukung apa yang saya pengen kerjakan dan baik, saya sekarang mau berbicara tentang yang namanya riset Mas Bayu. Kan ketika berbicara tentang postdoctorate dari fisika gitu kan. Ilmu fisika tuh butuh banget yang namanya riset, development and research. Kalau kita lihat persentase di Indonesia itu kan development and research bahkan tidak menyentuh 0,1. Katakan dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura sudah mencapai 2%. Memang negara maju mematokkan angka dana riset dari pemerintah 2-4% gitu kan. Tapi kalau dibandingkan dengan Vietnam kita juga masih kalah. Dibandingkan dengan Thailand yang jumlahnya sama, Vietnam dan Thailand itu 0,25% dari dana APBN mereka gitu kan. Tapi kalau dana APBN Indonesia, saya punya data bahwa itu adalah sekitar 0,09 atau bahkan tidak lebih dari 0,1% gitu kan dana riset yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pengembangan ilmu fisika maupun ilmu-ilmu lainnya gitu kan. Mas sendiri melihat kesempatan Mas Bayu gitu kalau misalnya seorang Heribertus Bayu balik ke Indonesia dan berjuang di jalannya, yaitu berjuang di jalan fisika gitu kan. Itu seperti apa dengan dana yang tidak mumpuni, dapat saya katakan seperti itu? Ya, menurut saya kalau memang ada posisi yang bisa diambil sebagai peneliti, menurut saya itu posisi yang
sudah optimal ya. Menurut saya lebih ke bagaimana kita bisa berkontribusi aja ke riset itu sendiri gitu. Misalnya di Indonesia dengan dana segitu mungkin kita bisa maksimal dengan dana seperti itu, atau pilihannya mungkin tetap di luar tapi tetap menjalin hubungan dengan kolega di Indonesia atau mahasiswa di Indonesia. Mas Bayu sendiri maunya seperti apa? Pertanyaan yang bagus, dan kalau boleh jujur saya belum tahu. Jadi saya belum masih tahu. terbuka ke depan, saya masih consider semua. Boleh dong saya minta satu atau dua pilihan lah yang Mas Bayu persiapkan tuh apa? Ada persiapan untuk balik ke negara, membangun negara, atau memang terdengar klise tapi kan tidak munafik dong, pasti yang namanya kita sebagai bangsa Indonesia ada dong rasa seperti itu gitu. Ada ya, itu salah satu di pemikiran saya yang dari sekarang ya saya sudah menjalin kayak komunikasi dengan teman-teman di Indo, kira-kira yang dulu di luar misalnya dan udah pulang ke Indonesia for good, apa yang mereka kerjakan gitu, bagaimana riset, ngajar segala macam itu. Jadi lebih berusaha tahu playing field-nya kalau pulang Indonesia seperti apa. Itu seperti apa Mas? Kira-kira tertarik untuk balik ke Indonesia setelah mendengar teman-teman berbicara seperti itu apa? Ya, ada maksudnya ada ya. Seperti saya bilang banyak pertimbangan. Jadi, banyak pertimbangan. Tapi kalau memang kedepannya nanti dengan posisi yang ditawarkan itu saya bisa berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya fisika di Indonesia, saya bakal serius untuk menekuni itu ya, jalan, maksudnya untuk consider balik ke tanah air. Ya. Baik. Oke. Sejauh ini prinsip yang Mas Bayu pegang itu seperti apa sih untuk saya dapat katakan ini sebuah kesuksesan adalah sebuah proses gitu kan. Sejauh ini prinsip yang Mas pegang apa untuk menjaga kesuksesan ini gitu? Ya, terus belajar ya, maksudnya sepanjang hidup kita ketemu sesuatu yang baru, jadi jangan pernah berhenti belajar dari orang lain, dari yang lebih tua, lebih muda, dan selalu membuka diri terhadap sesuatu yang baru. Ada harapan tersendiri dari seorang Mas Bayu mungkin tentang dunia riset atau dunia ilmuwan di Indonesia atau seperti apa? Ada? Ya, harapannya tentunya riset di Indonesia mendapat porsi yang sesuai dan bisa digunakan semaksimal mungkin, jadi dan sesuai prioritas dari Indonesia itu sendiri. Mungkin saat ini prioritasnya belum ke ilmu dasar, itu bisa dipahami misalnya karena banyak yang lainnya harus diselesaikan misalnya. Cuman kalau ada alokasi untuk ilmu pengetahuan itu sebisa mungkin maksimal ini. Kalau bisa maksimal ya kenapa tidak? Iya. Baik, terima kasih Mas Bayu. Sama-sama. Demikian perbincangan saya bersama dengan Ahantoko Heribertus Bayu. Saya Raja Limute, terima kasih dan sampai jumpa.